Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, sampailah kita pada bagian akhir dari bab al-azan wal iqamah. Ini tepatnya pada subtopik al-iqamah. Iqamah ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi bacaan sebelum kita menunaikan sholat fardu ya, panggilan. Ada kemiripan dengan azan dari beberapa segi. Qala al-musannifuna rahimahumullahu taala wa ammal iqamah, adapun al-iqamah fahiya nafsul azani ma'a mulahazatil fawariqit taliyah. Jadi iqamah itu serupa dengan azan disertai dengan beberapa perbedaan berikut. Jadi secara umum azan iqamah itu banyak kemiripannya ya. Tetapi ada beberapa perbedaan. Jadi kalau tidak disebutkan bedanya, secara umum berarti sama. Ya. Secara umum mirip lah. Ya. Nah yang pertama, al-azanu masna. Ya, wal iqamatu furada. Azan itu dua-dua. Jadi maksudnya melantunkannya itu kan ada dua. Misalnya takbiratain itu kan dua kali. Allahu akbar, diulang lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian pula bacaan syahadat dua kali. Ya, dua kali. Hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali dan seterusnya ya. Kecuali yang terakhir ya, lafaz takbir dan la ilaha illallah yang terakhir. Sementara iqamah, wal iqamatu furada. Iqamah itu tunggal, satu-satu. Iqamah itu satu-satu. Jadi ya kita hafal semua lah ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua takbir itu satu kesatuan ya. Asyhadu an la ilaha illallah satu kali. Demikian pula selanjutnya. Kecuali nanti lafaz qad qamatis shalah ya. Nah, wa dalilu dzalika haditsu Anas radhiyallahu anhu indal Bukhari wa Muslim. Dalil hal tersebut adalah hadis Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan umira Bilalun ayashfa'al adzana wa yutiral iqamata illa al-iqamata ay lafz qad aqamatis shalah fa innaha tukarraru marratain. Jadi diperintahkan Bilal ayashfa'al azan untuk menggenapkan azan. Azan itu genap dua kali. Wa yutiral iqamah dan mewitirkan iqamah, maksudnya sekali. Witir itu kadang juga dimaksudkan satu kali. Witir itu kan arti harfiahnya ganjil ya. Maksudnya itu ganjilnya satu kali. Illal iqamah, kecuali al iqamah, maksudnya kecuali lafaz ay lafz qad qamatis shalah. Itu dua kali. Fa innaha tukarraru marratain. Nah, lafaz ini lafaz qad qamatis shalah diulangi dua kali. Wasiqatul iqamati kamilah. Nah, ini redaksi iqamah secara sempurna ya. Sudah hafalah semua ya. Allahu akbar, Allahu akbar dibaca satu kali, asyhadu an la ilaha illallah satu kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, lafaz iqamahnya dua kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kemudian ditutup sebagaimana azan, Allahu akbar, la ilaha illallah. Waqad sabata dzalika fil ahaditsis shahihati 'indal Bukhari wa Muslimin wa ghairihima. Hal tersebut berdasarkan hadis-hadis sahih menurut riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Di cukup banyak hadis tentang itu ya. Para muallif di sini tidak menyebutkan secara khusus karena sangat banyak hadis tentang itu. Jadi itu beda yang pertama. Jadi kalau azan dua kali, kalau iqamah sekali. Kemudian perbedaan yang kedua, at-tarassul wat tamahhulu fil azani wal isra'u fil iqamah. Tarassul ya, bacaan agak panjang, wat tamahhul dan agak berjeda, agak lama dalam azan
Jadi azan itu kan biasanya orang bacanya panjang dan agak lama, relatif lama. Wal isra'u fil iqamah, ya. Sementara isra' bacaan agak cepat pada iqamah. Ya. Dan sampai dibalik ya. Azannya cepat. Tapi iqamahnya lembut, perlahan sekali. Jadi yang cepat itu iqamah, ya, yang lambat azan. Li'annal azana lil ghaibin. Karena azan itu untuk orang-orang gaib, orang yang tidak hadir. Masyarakat jamaah yang ada di rumahnya, misalnya di pasar, ya, yang belum ada di masjid. Itu fungsi azan sebagai pemberitahuan kepada mereka. Fakanat tartilu fihi ablaq. Maka bacaan tartil, bacaan yang tadi itu tarassul dan tamahul, bacaan yang agak panjang dan berjeda lumayan itu fihi ablaq. Pada azan itu lebih mampu menyampaikan pesan tersebut. Wal iqamata lil hadirin, sementara iqamah itu untuk orang-orang yang hadir, orang-orang yang sudah ada di masjid. Fakana al isra'u fiha ansab. Maka bacaan isra', bacaan yang relatif cepat padanya, yakni pada iqamah itu lebih sesuai, ya. Jadi bacaan azannya ditujukan untuk orang yang ada di luar, mengajak mereka ke masjid. Karena itu dia relatif panjang dan agak lama, berjeda lumayan lama. Sementara iqamah itu lebih ditujukan kepada masyarakat yang sudah hadir. Ya. Nah, ini juga menjadi ibrah bagi kita. Berangkat ke masjid itu ketika azan, bukan ketika iqamah. Panggilannya untuk orang yang ada di luar itu adalah azan. Iqamah itu lebih kepada orang yang ada di dalam. Karena itu dalam praktiknya pun iqamah itu tidak mesti dikeluarkan suara itu, ya. Jadi di masjid itu yang perlu untuk suaranya keluar itu sebetulnya azan. Iqamah tidak pakai mic juga nggak apa-apa kalau masjidnya kecil. Kecuali kalau masjidnya besar, ya, dia tampung sekian ribu jamaah bertingkat, tidak kedengaran orang yang jauh. Tapi kalau misalnya hanya 5-10 shaf mungkin masih bisa dengan tanpa sound, ya, kecil. Kapasitasnya seperti masjid kita, ya, relatif kecil. Iqamah tanpa sound juga tidak mengapa, karena lebih ditujukan kepada orang yang ada di situ dan sudah cukup terdengar. Jadi kalau dengar azan, berangkat. Bukan tunggu iqamah, belum qomat, belum berangkat. Jadi berangkatnya mendengar azan. Jadi setelah, atau begini, bisa juga yang lebih afdol kalau rumah tidak jauh dari masjid, setelah azan selesai, sholat qobliyah di rumah, setelah itu berangkat. Karena nanti di pembahasan sholat sunnah kita akan ketemu afdolnya sholat sunnah itu seperti yang qobliyah itu afdolnya di rumah. Yang tidak disyariatkan berjamaah afdolnya dilakukan di rumah. Termasuk ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu di rumah. Kecuali tadi kalau qobliyahnya khawatir terlambat. Rumah jauh, kalau kita qobliyah di rumah nanti terlambat, tidak dapat takbir imam. Takbiratul ihramnya imam. Itu dianggap terlambat. Maka lebih utama dia berangkat lebih awal. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, yang juga pembeda azan ini dengan iqamah, man kana alaihi fawaid, siapa yang punya tanggungan fawaid, beberapa sholat yang tertinggal, wa arada ayyaqdiyaha, dan dia ingin mengqadanya. Misalnya ada kasus ada orang karena lelah, capek bekerja seharian, jam 2 siang dia kecapean tidur, baru bangun jam 8 malam misalnya, ya. Nanti berapa sholat itu terlewat? 3. Tuh, sholat ya yang wajib 2, tuh. Yang apa maksudnya yang habis waktunya, yaitu sholat asar dan isya. Baru kalau isya kan asar dan maghrib. Kalau isya kan masih ada waktunya karena jam 8. Nah, dia tidurnya
melewati beberapa sholat, terlewat. Maka azana lil ula faqat, dia azan untuk sholat pertama saja. Jadi misalnya dia langsung mau kerjakan 3 itu kan, jadi asar, maghrib, isya. Meskipun isya sebetulnya kan dia tidak qadha karena masih waktunya, tapi dia kerjakan di satu waktu 3 sholat itu. Jadi dia azan untuk yang pertama. Wa aqama likulli sholah, dan iqamah untuk masing-masing sholat. Jadi azannya tidak 3 kali ya, cukup sekali. Yang iqamahnya yang dianjurkannya setiap sholat. Wa dalilu dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i bi Muzdalifatin bi adzanin wahidin wa iqamatain. Dalil hal tersebut sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya di Muzdalifah dengan azan 1 dan iqamah 2. Dari sini kemudian ditarik ya hukum bahwa kalau ada beberapa sholat azannya cukup untuk yang pertama. Ya. Iqamahnya dianjurkan untuk masing-masing sholat. Nah, cukup jelas ya. Nah, kalau kita menjamak sholat kan juga begitu ya. Nah, iqamahnya cukup azannya cukup yang pertama. Iqamahnya itu masing-masing sholat. Ya. Kemudian syurutuha, jadi syaratnya ini syarat iqamah. Hiya nafsu syurutil azan. Nah, sama saja, tidak berbeda dengan syarat azan yang lalu. Ya. Di yang lalu kita sudah bahas ya syarat-syarat azan itu ada beberapa. Nah, syaratnya iqamah itu juga sama ya. Di syaratnya azan kemarin itu ada 6 ya. Yang pertama al-Islam. Jadi yang azan juga iqamah tidak boleh orang kafir. Wajib orang Islam. Meskipun orang kafirnya hafal, tidak boleh ya. Tetap yang azan adalah muslim. Yang kedua, tamyiz. Jadi tidak harus balik. Tamyiz, anak kecil juga boleh, yang penting sudah mumayyiz. Misalnya ada anak kecil usia SD misalnya, belum balik dia tapi sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang kalau disuruh yang baik dia sudah ngerti, sudah bisa cebok sendiri misalnya ya, dan sebagainya. Kalau dia azan sah, sebagaimana kalau dia juga iqamah sah. Kemudian yang ketiga yang lalu itu laki-laki ya. Muazzin itu laki-laki, yang iqamah pun juga laki-laki, kecuali kalau komunitasnya hanya perempuan, nah, itu boleh iqamah perempuan. Tapi kalau ini untuk masjid misalnya ya berjamaah, ya laki-laki yang iqamah. Kemudian yang keempat syaratnya ya tertib, seperti redaksi yang tadi itu, jangan ditukar-tukar, jangan sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah baru asyhadu an la ilaha illallah misalnya ya. Nah, itu salah. Jadi wajib tertib ya. Kemudian yang kelima wajib wala. Apa wala itu kemarin? Tidak berjeda lama. Azan tidak boleh jeda lama, iqamah juga sama. Jadi kalau ada muazzin dia baru hayya 'alal falah, mules dia ke belakang. Ya, nanti kalau dia sudah selesai dia bersuci lagi, ulang lagi dari awal. Karena tidak mualah, berjeda lama itu. Beda kalau misalnya sebentar, misalnya dia sebentar azan atau agak putus-putus ini kabel soundnya tidak rapat misalnya, dia kasih tancap lagi setelah itu, nah itu masih sebentar. Tapi kalau lama seperti tadi kasusnya, maka diulang. Iqamah juga sama, ya. Tidak berjeda lama. Kalau hanya sebentar, misalnya dia lagi batuk-batuk, bersin-bersin nggak apa-apa. Kemudian yang keenam syaratnya juga adalah suaranya ya cukup terdengar. Sayyid ya, kalau sunnahnya, tetapi minimalnya terdengar oleh ya, karena tujuannya kan mengumumkan. Cuman sekarang ini kalau hanya sekedar terdengar kan mudah.
sudah ada sound system toh. Meskipun suara kita kecil bisa dibantu. Jadi syaratnya iqamah sama dengan syarat azan. Kemudian berikutnya sunanul iqamah, sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnah iqamah. Juga banyak miripnya dengan sunnah azan. Wa sunanul iqamati hiya aidan sunanul azan. Nah, sunnah-sunnah iqamah itu juga sunnah azan, sama secara umum. Jadi kalau yang lalu kita sudah bahas, meskipun sebetulnya tidak semua ya. Misalnya sunnah azan itu menghadap kiblat. Berarti iqamah juga sunnahnya menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat itu sunnah ya. Kalau ada muazin tidak menghadap kiblat, ya sah saja. Atau iqamah tidak menghadap kiblat ya sah, cuman kurang afdol. Kemudian disunahkan juga dalam keadaan suci. Jadi muazin azan dalam keadaan berhadas ya sah saja. Iqamah pun juga demikian. Cuman kan aneh saja, masa orang iqamah berhadas? Bagaimana nanti? Dia kan mau sholat setelah itu. Tapi seandainya dia berhadas tetap sah iqamahnya. Atau sementara iqamah, mohon maaf buang angin, ya nggak apa-apa, tidak batal. Yang batal wudunya, iqamahnya tetap ya, bisa lanjutkan iqamahnya sampai selesai, dia keluar wudu gitu. Bukan untuk sholat toh. Kemudian apalagi sunnah yang kemarin itu berdiri, disunahkan juga iqamah itu berdiri ya, sebagaimana azan. Ya itulah secara umum ya. Menjawabnya juga sama ya. Menjawab bacaan itu sama. Jadi kalau muazzin atau mukim, orang yang azan itu namanya muazzin, orang yang iqamah namanya mukim. Mukim ini bukan orang bermukim ya. Kalau dalam istilah ini maksudnya mukim itu orang yang iqamah. Itu juga sama, ketika dia membaca takbir, kita juga mengucapkan takbir. Syahadat, kita juga syahadat. Dia baca hayya 'alas shalah, kita baca haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga sama. Kecuali itu tadi ya, bacaan. Ada nanti tambahan juga bacaan iqamahnya. Kalau qamatis shalah itu agak berbeda jawabannya. Tapi sebelum itu para penulis di sini menyampaikan wa yuzadu istihbabu ayyakunal muazzinu huwal muqim. Ditambahkan anjuran apa? Yang azan itu juga yang iqamah. Dianjurkan yang azan dia juga yang iqamah. Meskipun tidak harus ya. Memang ada hadis Nabi SAW yang tidak dikemukakan di sini. Jadi man azan, siapa yang azan, fahuwa yuqim, dia yang iqamah. Meskipun tidak harus. Ya. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, wa yusannu lis-sami'i an yaqul, disunahkan bagi orang yang mendengar untuk mengucapkan ketika lafaz iqamah ini. Kalau lafaz azan kan sudah tahu toh. Nah, lafaz iqamah itu kan ada beda di bacaan qamatis shalah, itu 2 kali. Apa ucapan yang mendengar? Nah, ini dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan aqamahallahu wa adamaha. Ya, itu aqamahallahu wa adamaha. Itu ya ringkas. Kalau riwayat yang lain ada tambahan ya. Jadi wa ja'alani min salihi ahliha. Ya, tapi ini cukup ya, mudah diingat. Aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah terus menegakkan as-shalah itu dan melanggengkannya. Itu sunnah iqamah ya. Jadi prinsipnya sama dengan sunnah azan, kecuali tadi ada beberapa tambahan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita diskusi, kita tuntaskan dulu ini. Kebetulan ada satu subtopik terakhir. Pendek saja. An-nida'u lis-shalawati ghairil mafruḍah. Panggilan untuk salat-salat yang bukan fardu. Ya. Kalau azan iqamah itu kan untuk salat fardu. Jadi al-azan wal iqamatu sunnatun muakkadatun lis-shalawatil mafruḍah. Azan iqamah itu sunnah muakkada untuk salat-salat yang
difardukan. Amma ghairuha mimma tusannu fihi al-jama'atu kal aidaini wal kusufaini wal janazah. Adapun selainnya, selain salat mafruḍah ya yang disunnahkan padanya berjamaah seperti salat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, juga kusufain salat 2 gerhana matahari, gerhana bulan. Wal janazah juga salat jenazah. Salat jenazah ini ya, bukan sunnah ya, salat jenazah itu fardu kifayah. Nah, pada salat-salat ini yang disunnahkan berjamaah, semua tadi salat itu disunahkan berjamaah. Maka fala yusannu fiha al-azan wal iqamah. Maka tidak disunahkan padanya azan dan iqamah. Jadi tidak ada azan iqamah misalnya untuk salat Id atau untuk salat gerhana atau untuk salat jenazah. Wa innama yaqulu fiha, ya, tidak lain yang bersangkutan itu mengucapkan padanya, yakni pada salat-salat tersebut, as-salatu jami'ah, atau bisa juga dibaca fathah, as-salata jami'ah. Itu seruan. Dasarnya apa? Rawal Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Amr bin al-As. Ini sebetulnya kias dasarnya. Ya, awalnya ya ada hadis, tapi ini tentang salat gerhana. Jadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau berkata, lamman kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudiya, diserukan, disampaikan kepada masyarakat, as-salatu jami'ah. Itu pada kasus gerhana. Nah, kalau yang lain gerhana matahari ya. Nah, yang lain bagaimana? Waqisa ala salatil kusufi ma fi ma'naha minas salawatil masnunatil lati tusyra'u fiha al-jamaah. Dikiaskan juga terhadap salat kusuf. Ini ma fi ma'naha. Jadi dikiaskan terhadap salat gerhana itu apa yang punya makna sama. Punya ilat dari segi apa? Ya, salat-salat yang disunnahkan padanya ya untuk berjamaah, ya disunahkan. Salat-salat sunnah yang disyariatkan padanya berjamaah. Punya kesamaan dari sisi apa? Sama-sama disyariatkan berjamaah. Salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Termasuk salat jenazah ya. Meskipun salat jenazah sebetulnya hukumnya fardu. Ya, tepatnya fardu kifayah. Jadi memanggilnya bukan azan iqamah tapi as-salatu jami'ah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum ulasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan ya, silakan. Boleh ya disampaikan secara langsung, termasuk ikhwah sekalian yang ikut di secara online ya di Zoom ini, boleh juga ya. Lisan boleh atau tertulis juga boleh ya. Ada kolom chat yang bisa digunakan. Kalau ada ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apa ada dalil tentang keutamaan iqamah sebagaimana keutamaan azan pertama. Yang kedua, ada gerhana bulan. Iya. Dan baca beritanya itu berarti. Ini siapa yang bertanya ini? Afwan ini? Saya Harimudin. Oh iya. Soalnya ada beberapa suara. Ya silakan. Yang lain Afwan ya, di mute dulu ya, satu dulu. Silakan. Yang kedua. Ya, yang kedua Ustaz, ada apa boleh seorang imam yang mau saja. Gimana? Apa boleh? Putus suaranya tadi. Apa boleh? Apa boleh seorang imam yang sedang mau jadi imam, dia juga kemudian merangkap iqamah gitu. Ustaz. Oh ya. Kedua. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan azan tadi Ustaz, kan di masjid-masjid itu sudah ada petugas azannya gitu. Jadi apa kita maksudnya yang pengen azan tapi ternyata sudah ada petugasnya, lalu kita berniat untuk kemudian istilahnya kita juga sebenarnya ingin
mendapatkan keutamaan azan itu, apa kita bisa mendapatkan Ustaz, keutamaan azan itu sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ustaz? Iya, iya. Itu mungkin Ustaz. Iya, iya. Syukran, Ustaz. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua kalau ada, ikhwah, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya karena saya ini baru masuk, mungkin kalau ada penjelasan sebelumnya yang saya tidak mendengar, jadi mohon maaf kalau pertanyaannya mungkin. Ya, silakan. Yang pertama Ustaz, terkait dengan azan, itu biasanya kalau ada azan itu kita menjawab azan itu Ustaz. Misalnya kalau Allahu Akbar, muazin mengucapkan itu, kita juga misalnya kalau di masjid makmum atau yang mendengar di jamaah itu mengucap kalimat yang sama, Allahu Akbar. Ya. Nah itu dan seterusnya. Nanti ketika sampai di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, itu kalimat kita bukan hayya 'alas shalah juga dan hayya 'alal falah, tapi la haula wala quwata illa billah. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Karena ada yang melakukan, ada juga yang tidak melakukan Ustaz. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, tadi seperti kalau ada orang yang tertidur, nggak lewat waktu sholat, gitu kan? Kemudian azan, berarti ini kan kasusnya berarti bukan di masjid Ustaz, tapi di rumah Ustaz. Berarti azan di rumah Ustaz itu gimana? Berarti kita azannya di rumah karena mandiri sendiri, bukan lagi di masjid karena tertidur di rumah. Itu Ustaz. Sudah? Kemudian Ada lagi? Ya. Kemudian qomat Ustaz. Iya, qomat kenapa? Putus suaranya Ustaz. Coba Afwan, yang pertanyaan ketiga ini hilang suaranya. Kalimatnya yang benar itu seperti apa? Afwan, bisa diulang yang pertanyaan yang ketiga ini. Terputus tadi. Saya tidak dengar. Oh, ya, yang ketiga Ustaz, ya. Yang terkait dengan Ustaz, kalimat dalam iqamat Ustaz. Iya, kenapa itu? Itu ada yang berdebatkan kalimatnya atau bacaannya tepat itu apakah qad qamati sholat pakai ta ujungnya atau qad qamati sholat pakai marbutoh begitu bacanya, qad qamati sholat atau qad qamati sholat. Iya. Itu Ustaz. Nah, kemudian masih ada lagi? Masya Allah. Ya. Masih ada lagi Ustaz. Silakan. Itu kadang-kadang Ustaz, kalau kita memakamkan jenazah itu jenazahnya yang sudah di dalam kubur itu kita ada azan Ustaz. Ada azan. Itu hukumnya seperti apa? Karena saya juga dulu di kampung itu ada orang yang meninggal begitu, kemudian suruh turun azannya itu saya lakukan Ustaz. Tapi belakangan juga ada mendengar itu bid'ah. Nah, itu hukumnya seperti apa? Supaya kita tidak melakukan, kalau itu benar berarti kita nggak perlu ragu-ragu, kalau itu memang salah ya kita tinggalkan, gitu Ustaz. Ya, sudah. Itu Ustaz, syukur Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang online kita cukupkan dulu ya. Ini sudah lumayan banyak ya. Yang di masjid kalau ada ya, silakan. Gimana? Oh. Sudah? Ada lagi? Ya, terakhir ya. Nanti tidak cukup waktunya nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa, karena beberapa masjid itu saya mendengar khususnya di lafaz syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disambungkan awal. Oh iya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah termasuk iqamah juga. Yang kedua ini boleh dijawab oleh tidak terkait ini
sound system, kan ada rekaman sekarang Ustaz. Apakah ada kebaikan ya di dalamnya kalau misalkan iqamah menggunakan rekaman atau ada nilai kebaikannya? Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, kita cukupkan dulu, ini pertanyaan sudah cukup banyak ya ikhwafillah. Jadi yang pertama berkaitan dengan azan dahulu ini. Ada keutamaan iqamah. Apakah ada keutamaan iqamah? Ada, sama dengan keutamaan azan. Jadi dalil-dalil keutamaan iqamah itu tercakup dalam dalil-dalil keutamaan azan. Dan itu bahkan sebagian ulama Syafi'iyah itu mengatakan azan iqamah itu lebih afdal daripada imamah, daripada jadi imam. Jadi Imam Ar-Rafi'i termasuk Imam Syafi'i sendiri rahimahullahu taala itu mengatakan azan iqamah itu lebih afdal daripada jadi imam. Ya, karena keutamaannya kan banyak ya, yang di awal pertemuan lalu kita sudah sampaikan. Tapi yang muktamad ya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, yang lebih utama itu adalah imamah. Ya, dengan dalilnya masing-masing lah ya. Jadi kalau yang pertama tadi argumentasinya keutamaan azan ya, iqamah yang sangat banyak, termasuk ungkapan Ibnul Khattab Umar ya, Al-Faruq radhiyallahu anhu saat beliau jadi khalifah. Itu dia pernah berkata, seandainya saya tidak disibukkan dengan urusan kekhilafahan, saya yang azan. Saking pentingnya itu. Ya. Itu diantara dasar mereka ya. Makanya ya saya sambung dengan pertanyaan yang gimana kalau kita juga ingin mendapatkan keutamaan itu, sementara di masjid sudah ada petugas khususnya. Ya. Begini, kalau sudah ada petugas khusus, izin, boleh nggak saya azan? Nah, kalau dibolehkan ya silahkan, kalau tidak jangan maksa ya. Mudah-mudahan niat kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala, karena tidak semua niat itu tidak semua kebaikan itu diamalkan dulu baru dapat pahalanya. Ada kebaikan itu bahkan diniatkan pun sudah mendapatkan hasanatan kamilah ya, kebaikan yang sempurna. Jadi tidak perlu risau ya, kalau misalnya di masjid sudah ada, ya jangan berkecil hati ya. Pahalanya juga dicatat di sisi Allah Ta'ala. Atau cari masjid lain yang belum ada, masih banyak rasanya masjid itu. Seperti tadi masjid kita ini ya, yang terlambat azan itu, dugaan saya karena ya mungkin karena sudah tidak ada lagi orang akhirnya azan ya begitu ya. Jadi boleh silakan ya, minta izin kalau sudah ada petugas khususnya. Kalau diizinkan silakan, kalau tidak ya jangan maksa. Karena memang azan itu termasuk iqamah punya keistimewaan. Bahkan tadi sempat kita singgung, beberapa ulama Syafi'i termasuk Imam Syafi'i sendiri menganggap itu lebih afdol daripada imamah. Kemudian juga ada pertanyaan, bolehkah imam itu iqamah? Boleh, nggak ada yang larang. Boleh. Imam iqamah boleh. Tidak dilarang, itu boleh ya. Dan memang tadi kan kita sempat singgung, dianjurkannya yang iqamah itu adalah yang azan, tapi kan tidak harus. Kalau ada yang lain yang iqamah ya tetap sah. Atau Pak Imam merangkap, ini masjidnya tidak ada petugasnya kasihan ya, dia azan, dia juga iqamah, dia juga mengimami, bisa saja begitu. Wah, itu pahalanya luar biasa itu, dia mengeluarkan diri dari khilaf. Dia dapat semua. Kalau menurut Imam Syafi'i azan lebih utama, dia dapat. Menurut Imam An-Nawawi imamah lebih utama, dia dapat juga. Dia dapat semua keutamaan ya, karena dia yang kerjakan. Ya, jadi boleh. Imam itu iqamah, bahkan imam azan juga boleh. Cuman sekali lagi kan ada syarat, ada syarat dan kesunahan yang azan itu siapa. Karena berbeda tipikal. Jadi azan itu apalagi di masa lampau ya. Azan itu lebih diharapkan yang sayyid. Sayyid itu bukan sekedar suaranya tinggi, tapi juga suaranya bukan keras, tapi juga tinggi. Apa bedanya keras sama tinggi itu? Kalau keras itu besar.
Kalau tinggi itu kan kaitannya dengan nada. Nah, itu dua-duanya, nyaring dan juga sayyid ya, termasuk juga indah, ya, bagus, merdu. Sementara imam kan tidak harus begitu. Imam bisa saja ya relatif datar toh ininya, apa-apa. Kemudian bagaimana menjawab azan ya la haula wala quwata illa billah. Ya itu memang riwayatnya Bukhari Muslim seperti itu yang lalu kita sudah bahas ya. Jadi azan itu sebagaimana iqamah dijawab dengan ucapan yang sama dengan yang diucapkan muazzin. Faqulu mislama yaqulul muazzin. Itu ketentuan umumnya. Ucapkanlah semisal yang diucapkan muazzin. Kecuali, nah kalau ada pengecualiannya baru. Kecuali apa? Nah itu lafaz hayya 'alatain. Dua hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik pada azan maupun pada iqamah. Nah, itu dibalasnya atau ketika kita mendengar kita menjawabnya dengan bacaan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah ya. Nah, demikian pula dengan bacaan taswib pada salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i dijawab dengan apa? Shadaqta wa barirta. Shadaqta wa barirta. Jadi, engkau benar dengan ucapanmu dan engkau telah berbuat kebajikan. Itu yang pendek. Shadaqta wa barirta. Bacaan yang panjang juga ada ya, tapi yang pendek saja dulu ya. Kemudian juga lafaz tadi yang sempat kita singgung pada iqamah. Qad qamatis shalah ya. Jadi lafaz itu dijawab dengan apa? Riwayat Abu Daud tadi mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Nah, ringkas. Kalau di kitab yang lain ada yang agak panjang. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Ya. Tapi kalau mau yang ringkas tadi ya. Aqamahallahu wa adamaha. Ya. Jadi memang ada riwayat tentang itu. Tadi sempat juga kita singgung ya. Kemudian ada orang tertidur lewat waktu sholat. Disunahkan dia azan, betul. Berarti azannya di rumah. Ya tergantung dia mau sholat di mana. Kalau yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ceritakan pertemuan yang lalu, itu dalam ekspedisi perang tertidur seluruh pasukan. Ya, dalam Sunan Abi Daud itu diceritakan itu mereka bangun oleh panasnya matahari. Jadi bangun sholat subuh itu ketika matahari panas. Panas itu kan berarti bukan hanya sekedar sudah terbit, tapi sudah agak tinggi itu, bisa panas itu. Nah, setelah bangun semua, ternyata sudah terang. Memang sudah terang matahari panas. Nabi perintahkan azan. Jadi tetap azan. Kalau di rumah gimana? Ya di rumah azan. Bahkan di masjid, seandainya dia misalnya mau sholat di masjid karena dia pas rumahnya dekat masjid, ya datang ke masjid, boleh nggak dia azan? Boleh, silakan. Tapi nggak usah pakai pengeras suara. Ya, jangan sampai masyarakat bingung. Misalnya dia azan kan untuk diri sendiri, dia azan. Misalnya dia ketiduran jam 11 dia tidur. Dia baru bangun jam 2 siang. Masih ada duhur kan? Dia ke masjid. Kebetulan masjid sepi. Disunahkan azan, iya, tetap disunahkan azan baginya, tetapi tidak dengan dikeraskan keluar. Nanti masyarakat bingung, apalagi masjidnya dekat pasar Andonohu sana. Jam 2 ada orang azan. Nah, masyarakat kan kadang tidak lihat jam. Kalau dengar suara, wah ini sudah masuk waktu sholat lah, dipikirnya sudah asar. Padahal belum. Masih mending kalau asar. Kalau maghrib bagaimana? Orang yang berpuasa bisa batal gara-gara mengira azan maghrib. Jam 5 dia datang, dia azan. Masyarakat itu kan masih ada yang andalkan suara azan. Itu dia dengar azan, woi sudah azan. Alhamdulillah buka puasa. Begitu. Ternyata masih asar. Jadi disunahkan tetap azan, tetapi hati-hati seperti tadi ya, jangan sampai pengamalannya justru menimbulkan fitnah ya.
Kemudian kalimat dalam iqamah, qad qamatis shalah dibaca dengan ha, atau ya dibacanya dengan ha tamarbutah itu kan, ujungnya itu kan qad qamatis shalah. As-shalah itu kan ujungnya tak marbutah. Tak marbutah itu kalau dibaca waqaf seperti huruf H. As-shalah. Ya. Jadi bacaan yang betul qad qamatis shalah. Nah, juga yang kadang keliru itu bacaan huruf ta-nya qad qamat, ada yang membacanya dengan dhammah, ada yang baca dengan fathah. Itu bacaannya kasrah. Qad qamati. Jadi jangan dibaca dhammah, jangan dibaca fathah. Bacanya kasrah, qad qamatis. Karena ada juga yang saya pernah dengar itu qad qamatus shalah. Jadi bacaan yang benar qad qamatis shalah. Kemudian jenazah azan dikubur. Nah, bagaimana? Jadi juga pertanyaan pekan lalu ini. Jadi memang ada sebagian ulama Syafi'iyah yang menyatakan kesunahan azan ketika memasukkan jenazah itu. Apa dasarnya? Dasarnya kias. Dikiaskan dengan apa? Bentuk azan ketika orang lahir ke dunia. Jadi mengawali dan mengakhiri kehidupan. Kiasnya ke situ. Jadi bukan tidak ada dalilnya, ada dalilnya berupa kias. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i sekalipun dalil ini tidak disepakati. Bahkan yang mu'tamad ya tidak disyariatkan azan di kubur saat jenazah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu muharrir mazhab Syafi'i, itu menyatakan bid'ah hukumnya azan di kubur. Meskipun ada yang lain yang sama-sama mazhab Syafi'i juga yang menyatakan itu disunahkan dengan argumentasi kiasnya tadi. Ya. Begitu ya. Jadi kalau ada yang melakukan ya mungkin mengikuti ulama yang mensunahkan itu. Ya. Tapi kalau kita ikut pandangan muktamad ya tidak. Ya. Kiasnya dianggap tidak memenuhi ketentuan. Ya. Kemudian azan, pada saat azan misalnya pada hari Jumat jamaah masuk berdiri. Apakah memang ada tuntunannya berdiri pada saat azan? Sebetulnya tuntunannya itu bukan berdiri pada saat azan. Tuntunannya itu adalah tidak duduk. Jadi ketika masuk masjid tidak duduk sebelum sholat. Jadi kalau nanti ada pembahasan sholat sunnah ya, namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi Nabi SAW itu menyatakan kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, bagaimana? Ya jangan duduk hatta yasjuda rakaatain, sampai dia sholat 2 rakaat. Nah itu sebetulnya. Jadi Nabi SAW perintahkan kita sebelum duduk sholat dulu. Hanya saja pada saat azan kan diperintahkan untuk apa? Mendengar azan. Jadi berhenti, yang baca Quran berhenti, yang yang belum sholat jangan sholat. Kecuali kalau sudah terlanjur sholat, sementara sholat azan, ya lanjutkan saja sholatnya. Tapi kalau belum sholat, sementara azan dia masuk masjid, tunggu dulu azannya selesai baru sholat. Karena anjurannya sholat dulu baru duduk. Bagaimana kalau dia duduk belum belum sholat? Ya berarti kan lewat dia keutamaan itu. Jadi sebetulnya bukan dianjurkan berdiri, tapi anjurannya itu tidak duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian apakah ada khilaf dalam redaksi azan? Ya ada saja, khilafnya memang ada. Ya. Tapi yang lazim seperti yang tadi kita sampaikan. Boleh nggak menambahkan lafaz waw, huruf waw pada perantaran syahadat? Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Misalnya begitu kan? Jadi, boleh nggak? Ya sebagian ulama Syafi'iyah memang membolehkan. Boleh. Ya. Tetapi yang lazim itu tidak pakai itu. Kalau di mazhab lain ikhtilafnya malah lebih banyak lagi ya. Apalagi iqamah ya, saya kasih contoh iqamah. Misalnya di mazhab Hanafi itu iqamah itu sama persis dengan azan. Jadi bukan furada tapi masna.
Jadi ketika takbir itu, takbir awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu diulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadat juga dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Komahnya begitu. Ya, dulu waktu tahun berapa kami sempat ke Turki itu. Nah, di waktu itu juga karena di sana pakai mazhab Hanafi. Ya. Nanti kita tahu itu iqamah setelah selesai hayya 'alal falah 2 kali. Ternyata petugasnya membaca qad qamatis shalah. Oh berarti iqamah. Nah, jadi karena sama persis. Awalnya kita juga heran, kenapa azannya 2 kali? Tadi kan sudah azan, kenapa azan lagi? Ternyata itu iqamah. Jadi lafaz iqamah mereka sama persis dengan lafaz azan, kecuali ada tambahan qad qamatis shalah. Itu diantara ikhtilafnya ya. Jadi ada beberapa ikhtilaf, tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i seperti yang tadi kita sampaikan ya. Wallahu a'lam bissawab. Di akhwan ya, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Kalau masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan, disimpan dulu untuk pertemuan mendatang ya. Jadi nanti bisa disampaikan di pertemuan mendatang. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.